Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan tentang kuliah pengantar dengan judul Morfologi dan Siklus Hidup Penyebab Penyakit Infeksi. Antara lain adalah filariasis, malaria, leishmaniasis, dan trypanosomiasis. Filariasis. Seperti saudara ketahui bahwa filariasis disebabkan oleh cacing filaria yang termasuk ke dalam kelompok nematoda jaringan. Filariasis ini terbagi atas dua kelompok besar, yaitu limfatik dan non-limfatik. Kemudian yang limfatik ini ada Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. Sementara yang non-limfatik itu adalah Loa-loa, kemudian dan Onchocerca volvulus. Morfologi dari filariasis dewasa dapat saudara lihat seperti yang tertera di slide ini, bahwa yang jantan dan betina itu mempunyai ukuran panjang yang berbeda. Pada bancrofti, panjang dari cacing jantannya 65 sampai 100 mm. Sedangkan yang betinanya 40 kali 0,1 mm. Kemudian pada Brugia malai yang jantannya 22 sampai 23 mm kali 0,09, sementara yang betinanya 55 kali 0,16. Pada timori juga begitu, bahwa yang jantan itu lebih pendek dari yang betina kalau pada timori. Kalau pada yang bancrofti, yang jantan lebih panjang. Kalau pada malai, yang jantan lebih pendek. Pada malai timori juga begitu. Kemudian yang jantan itu berbentuk seperti benang halus, seperti peti susu, yang betinanya juga begitu. Kemudian morfologi larva. Stadium daripada larva ini ada 3 stadium. Larva ini kita temukan di dalam tubuh dari nyamuk. Ada stadium 1, ada stadium 2, dan stadium 3. Pada stadium 1 itu terletak di usus, bentuknya seperti sosis, panjangnya sekitar 375 mikron. Sementara stadium 2 lebih panjang lagi, sudah sampai 1300 mikron. Bentuknya gemuk, kemudian mengerucut arah ke ujungnya. Kemudian stadium 3 itu sudah langsing dan bergerak lincah. Terdapat di bagian kaput daripada kepala nyamuk. Kemudian, cacing jantan dan betina di dalam tubuh manusia akan melahirkan anak yang namanya mikrofilaria. Mikrofilaria ini adalah embrio bersarung. Embrio bersarung ini ditemui untuk ketiga jenis spesies dari filaria ini. Ini saudara lihat, ini sarungnya, ini tubuhnya yang mempunyai inti, kemudian juga ada ekornya, ada lekukan-lekukan yang berbeda antara Brugia dan Wuchereria nantinya. Mikrofilaria dari ketiga spesies ini mempunyai periodisitas. Periodisitas itu adalah kemunculannya pada daerah tepi pada malam hari. Kalau bancrofti itu bersifat nokturnal, B. malai bersifat nokturnal dan subperiodik nokturnal. Sementara timori bersifat nokturnal juga. Saudara bisa melihat perbandingan antara mikrofilaria bancrofti, malai, dan timori ini. Dewasa dan larva tidak bisa dapat kita bedakan, tetapi kita dapat membedakan pada mikrofilaria ini. Sehingga dengan menemukan mikrofilaria pada sediaan darah tepi menjadi hal penting untuk dapat membedakan spesies mana yang menimbulkan penyakit pada tubuh manusia itu. Coba saudara lihat pada bancrofti. Bancrofti ini mempunyai sarung, kemudian rongga kepalanya ini adalah 1 kali lebar badannya. Sementara untuk B. malai 2 kali lebar badannya, rongga kepalanya. Untuk B. timori 3 kali lebar badannya, rongga kepalanya ini. Jadi perbandingan ukuran rongga kepala menjadi ciri khusus bagi mikrofilaria bancrofti, malai, dan timori. Di samping itu, lekukan badan dari bancrofti ini lebih halus ketimbang daripada Brugia, baik Brugia malai ataupun Brugia timori.
Kemudian pada Wuchereria bancrofti tidak ditemukan inti tambahan pada bagian ekor. Sedangkan pada Brugia malai dan Brugia dewari ditemukan tambahan inti 2-3 buah. Siklus hidup daripada cacing filaria ini sama untuk ketiga-tiganya, baik bancrofti maupun malai. Jadi seekor nyamuk yang menggigit seorang penderita, mikrofilaria yang ada pada darah penderita ini akan terisap oleh si nyamuk, kemudian akan masuk ke dalam lambung nyamuk. Di situ akan dipanggil larva stadium 1, bentuknya seperti cerutu. Kemudian lanjut pada daerah torak, namanya ada larva stadium 2, sudah agak lebih panjang, tapi masih lamban bergeraknya. Terakhir dia masuk ke bagian kaput atau kepala, di sini dia sudah bersifat larva stadium 3. Pada saat seekor nyamuk yang mengandung larva stadium 3 ini menggigit manusia lainnya, maka larva stadium 3 ini transmisi ke dalam tubuh manusia dan akan mengikuti edaran darah yang akhirnya berakhir pada saluran dan kelenjar limfe. Di saluran dan kelenjar limfe ini, cacing dewasa jantan dan betina akan melahirkan anak yang dikenal dengan mikrofilaria. Nah, cara infeksinya saya sudah sampaikan bahwa melalui gigitan nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Nah, ini larva stadium 3 ini berada pada bagian kaput daripada nyamuk, kemudian akan keluar secara aktif melalui probosis ke dalam menembus dinding tubuh manusia, menembus kulitnya ini maksudnya. Ini dia. Nih, larva stadium 3. Lebih panjang daripada larva stadium 2. Jadi larva stadium 2 ini adalah bentuk infektif dari filaria. Apakah bancrofti atau malai, perjalanan daripada siklus hidupnya ini sama. Sekarang kita masuk kepada malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa jenis plasmodium. Bisa dipanggil dengan malaria falciparum, malaria vivax, dan malaria ovale atau malaria apa saja. Nih, jadi plasmodium ini hidup pada manusia. Di antaranya adalah Plasmodium vivax, falciparum, malaria ovale, dan hari ini sudah kita temukan pendatang baru yaitu knowlesi. Siklus hidup dari Plasmodium ini melalui atau pada manusia terjadi melalui 2 fase. Yang pertama itu di hati, yang kedua itu di eritrosit. Yang pertama di hati itu adalah fase jaringan atau exoeritrositik, pre-eritrositik atau exoeritrositik primer, kemudian sizogoni, exoeritrositik sekunder. Kemudian masuk ke dalam eritrosit, di eritrosit akan terjadi skizogoni eritrositik dan gametogoni. Sudah bisa lihat ini perjalanannya. Seekor nyamuk betina Anopheles akan sedang menggigit orang yang terinfeksi dengan plasmodium, kemudian bentuk makro dan mikrogamet akan terisap oleh si nyamuk, nanti akan berkembang di dalam lambung dan usus nyamuk menjadi ookinet, kemudian akan menjadi oosis, kemudian akan berkembang menjadi sporozoid. Nah, pada saat seekor nyamuk Anopheles yang mengandung sporozoid menggigit manusia, maka sporozoid ini akan masuk ke dalam aliran darah manusia dan akan masuk ke dalam hati. Akan masuk ke dalam sel-sel hati dan berkembang menjadi merozoid, kemudian menjadi sizon, kemudian akan pecah. Setelah pecah dia akan keluar mencari eritrosit. Nah, di eritrosit juga berkembang menjadi stadium tropozoid, kemudian tropozoid muda, kemudian gametosit dan berkembang untuk selanjutnya. Begitulah perputarannya. Nah, ini juga siklus hidup yang tadi dari sisi gambar yang lain, sekarang dari sisi gambar nyamuknya dulu. Di tubuhnya terjadi perkembangan daripada makro dan mikrogametosit ini. Nah, pada saat seekor nyamuk yang mengandung sporozoid bisa menggigit manusia, maka akan masuk ke dalam hati, kemudian akan beredar ke eritrositnya, pada darah tepi. Morfologi dari plasmodium ini dapat saudara lihat dari gambar yang 4 ini vivax, falciparum, kemudian malaria, kemudian ini ada ovale, nanti yang knowlesi terakhir. Kita bisa memperhatikan bahwa eritrosit yang terinfeksi pada eritrosit yang terinfeksi oleh plasmodium vivax akan membesar karena dia lebih akan menginfeksi eritrosit yang muda ya. Ini kita lihat nih intinya lebih kecil, lebih kasar, kemudian sitoplasmanya juga,
kemudian akan berkembang menjadi trofozoit tua, kemudian menjadi sizon, kemudian ada yang sebagian akan masuk ke dalam siklus satu lagi ke eritrosit, sebagian lagi akan masuk ke dalam siklus nyamuk yaitu bentuk gametosit. Kemudian Plasmodium falciparum bisa kita lihat juga seperti itu, eritrositnya seperti normal, eritrosit normal, kemudian ada trofozoit dari Plasmodium falciparum yang berkembang menjadi trofozoit muda, kemudian trofozoit tua dan akhirnya gametosit. Gametosit dari falciparum ini sangat khas, dia berbentuk seperti pisang. Kemudian ini adalah Plasmodium malariae. Kalau malaria ini eritrositnya juga biasa, kemudian kita lihat ini gambaran daripada trofozoit, tetapi pada saat sudah mulai trofozoit tua, dia akan berbentuk seperti band. Kemudian akan melalui sizon, kemudian gametosit. Sizon ini mengandung beberapa merozoit. Kalau falciparum dengan vivax sudah lihat nanti di dalam buku ya, pastinya berapa. Kayaknya ada 10 sampai 12. Kemudian Plasmodium ovale juga begitu. Cara infeksinya adalah melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung trofozoit. Bisa juga melalui induksi secara tidak sengaja pada saat transfusi atau kongenital. Nah, ini Plasmodium neolesi. Plasmodium neolesi ini tadinya adalah merupakan parasit pada monyet yang berekor panjang, tetapi sekarang sudah bertransmisi juga ke manusia. Dan kita bisa melihat bentuk morfologinya seperti ini, mirip dengan falciparum, tetapi pada stadium trofozoit lanjutnya akan berbentuk seperti malaria. Nah, kemudian bentuk sizon akan kembali seperti falciparum. Saudara bisa melihat makro dan mikrogametositnya ini. Ini siklusnya seperti ini. Dulunya dia masuk kepada primata ini, tapi sekarang sudah bisa juga masuk ke manusia. Sama dengan Plasmodium yang lainnya. Tugas yang akan saya berikan kepada saudara bahwa filariasis saya terangkan, kemudian ada dua kan tadi, limfatik sama non-limfatik. Non-limfatik saya terangkan. Kemudian yang limfatik ini saudara tulis sendiri stadium-stadiumnya, kemudian saudara kirim ke email. Begitu juga dengan tropozoa. Yang protozoa ini, tadi Leishmania dan Trypanosomanya belum diterangkan. Nah, sekarang saudara yang mencari siklus hidup dan stadiumnya dan juga dibuat di dalam tugas, dikirim ke email dari saya. Nih, saudara bisa baca nih. nuzuliairawati03@gmail.com. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.